Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky dari program studi informatika. Pada kesempatan ini, sebuah paper ilmiah dikaji dalam rangka tugas ujian akhir semester. Paper yang dipilih adalah Detecting Web Attack with End-to-End Deep Learning. Paper tersebut ditulis oleh Yan Pao bersama 6 rekannya, diterbitkan oleh Journal of Internet Service and Application pada tahun 2019. Pemaparan disusun menjadi 5 bagian utama, yaitu latar belakang, keunggulan metode, implementasi, hasil analis, dan ide pengembang. Kelima bagian tersebut ditelusuri secara berurutan agar alur pemikiran paper dapat diikuti dengan mudah. Oke, aplikasi web dijadikan sasaran serangan cyber karena dua alasan. Alasan pertama yaitu aplikasi tersebut dapat diakses secara luas melalui jaringan. Alasan kedua, rentan sering ditemukan pada implementasi. Alasan kedua, kerentangan sering ditemukan pada implementasinya. Sebuah pemindai keamanan pada rentan tahun 2015 hingga 2016 ditemukan bahwa dari separuh aplikasi web mengandung celah berarti seperti SQL injection, cross-site scripting. Dampak finansial dari serangan tersebut tidaklah kecil. Rata-rata perusahaan Amerika dilaporkan menanggung kerugian sekitar 1,54 juta dolar per tahun akibat serangan cyber. Kasus kebocoran data Equifax pada tahun 2017 menjadi salah satu contoh nyata. Lebih dari 143 juta data pribadi konsumen terekspos akibat kerentanan pada Apache Struts yang terlambat ditangani. Tiga keterbatasan ditemukan pada sistem deteksi instruksi konvensional. Keterbatasan pertama berkaitan dengan tenaga ahli, sebab pemulihan fitur menuntut pengetahuan luas tentang keamanan cyber. Keterbatasan kedua menyangkut klasifikasi, sebab data latih berlabel sulit dan mahal untuk diperoleh. Keterbatasan ketiga berkaitan dengan tingkat fase positif. Kenaikan sekecil 1% pada tingkat kesalahan tersebut dapat memindai ribuan pengguna sah sebagai penyerang. Atas tiga dasar keterbatasan tersebut, pendekatan end-to-end deep learning diusulkan oleh penulis paper. Seluruh proses, mulai dari ekstraksi hingga prediksi, ditangani langsung oleh satu jaringan neural. Pemilihan fitur secara manual, penyusunan data latih berlabel dapat jumlah besar tidak lagi diperlukan. Motivasi pendekatan ini bersumber dari keberhasilan deep learning pada bidang lain, yaitu pengenalan citra, pengenalan suara, dan penulisan bahasa alami. Empat keunggulan ditemukan pada metode yang diusulkan. Keunggulan pertama adalah proses rekayasa fitur manual dihilangkan sepenuhnya. Fitur diekstraksi otomatis dari jejak eksekusi program. Keunggulan kedua, kebutuhan data berlabel berkurang jauh. Pelatihan utama dilakukan secara unsupervised. Hanya sebagian kecil data berlabel dipakai pada tahap semi ini, yang sifatnya opsional. Keunggulan ketiga, satu model mampu menangani beberapa jenis serangan sekaligus, yaitu SQL injection, cross-site scripting, dan deserialization, tanpa aturan khusus untuk setiap jenisnya. Keunggulan keempat, potensi mengenai pola serangan baru turut ditunjukkan karena model mempelajari perilaku normal, bukan menghafal pola serangan tertentu. Penetrasi metode bertumpu pada dua komponen. Komponen pertama disebut RSMT, yaitu alat instrumentasi tingkat bytecode yang dipasang pada aplikasi berbasis Java Virtual Machine. 4 tahapan dilalui oleh RSMT. Tahapan pertama, instrumentasi agar agen RSMT disisipkan ke bytecode aplikasi sehingga setiap pemanggilan metode dapat direkam. Tahap kedua,
agregasi trace peristiwa yang merekam diringkas menjadi histogram pasangan pemanggilan metode dalam jeda waktu tertentu. Tahap ketiga, pelatihan. Trace dari lalu lintas normal dipakai untuk membangun model perilaku aplikasi yang benar. Tahapan keempat, validasi. Trace dari aplikasi yang sedang berjalan dibandingkan terhadap model tersebut. Dan penyimpangan ditandai sebagai potensi penyerangan. Komponen kedua adalah stack di Denoside Autoencoder, yaitu jaringan neural simetris yang dilatih merekonstruksi masuknya sendiri. Struktur yang dipakai terdiri atas 3 hidden layer berdimensi n per 2, n per 4, dan n per 2 dengan fungsi aktivitas RILU. Sebanyak 20% masukan sengaja dirusak pada tahap pelatihan teknik yang disebut denoising agar model tidak sekedar menghafal data latih. Ketika sebuah trace diproses, segala rekonstruksi dihitung. Trace yang menyerupai pola normal direkonstruksi dengan galak kecil. Sedangkan trace yang menyimpang menghasilkan galak besar, sehingga ditandai sebagai serangan. Pengujian dilakukan terhadap dua aplikasi, yaitu aplikasi pertama aplikasi manajemen video berbasis Apache Spring, dan aplikasi kedua adalah ya, layanan kompresi berbasis Apache Commons Compress. Hasil pengujian pada aplikasi manajemen video menunjukkan bahwa autoencoder mengungguli tiga metode pembanding, yaitu pendekatan NELF, PCE, dan One Class SVM. F-score sebesar 0,914 dicatat oleh autoencoder, sedangkan metode pembanding hanya berkisar antara 0,831 sampai 0,874. Pola serupa ditemukan pada layanan kompresi F-score autoengage mencapai 0,918, jauh di atas pendekatan naif yang hanya mencapai 0,596. Kelebihan ini konstan pada dua aplikasi dengan karakteristik berbeda, sehingga metode autoencoder dapat diandalkan secara umum, tidak hanya pada satu kasus tertentu. Satu trade-off tetap ditemukan pada aspek waktu komputasi. Waktu pelatihan autoencoder tercatat paling lama, yaitu sekitar 8 menit 24 detik atau 5.000 trace, dibandingkan hanya puluhan detik hingga 2 menit pada metode lain. Dengan perangkat GPU, waktu toleransi sangat singkat, yaitu sekitar 0,4 detik per trace, sehingga deteksi waktu tetap nyata tetap dapat dijalankan setelah model selesai dilatih. Penulis paper menyebutkan rencana menjajaki arsitektur LSTM autoencoder dan autoencoder berbasis CNN pada penelitian berikutnya. Berdasarkan kajian terhadap paper ini, 4 arah pengembang tambahan diusulkan. Peran pertama, pembelajaran terfederasi. Model dilatih secara terdistribusi pada berupa server tanpa mengumpulkan trace mentah ke suatu lokasi pusat. Arah kedua, deteksi adaptif secara daring. Ambang deteksi diperbarui berkala mengikuti pola trafik terbaru. Arah ketiga, kombinasi CNN dan LSTM. Struktur autoencoder digabungkan dengan lapisan LSTM agar urutan pemanggilan metode turut ditangkap. Arahan keempat, evaluasi terhadap serangan zero day. Pengujian diperluas pada skenario serangan benar-benar baru, mengingat penulis paper sendiri menyatakan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian lanjutan.
Tiga simpulan yang dapat ditarik dari kajian terhadap paper ini. Pertama, autoencoder terbukti mampu mempelajari representasi deskriptif dari trace aplikasi web tanpa rekayasa fitur manual. Kedua, deep learning unsupervised mencapai F-score di atas 0,91 dalam mendeteksi tiga jenis serangan sekaligus. Ketiga, pendekatan end-to-end ini terbukti mengungguli metode dengan fitur buatan manusia, sekaligus menuntut lebih sedikit pengetahuan domain. Demikian pemaparan dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.